Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang di seri pembelajaran daring bersama saya Dian. Materi pembelajaran hari ini adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, CSR. Dalam bukunya Practical Ethics, Peter Singer mendefinisikan etika sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana kita seharusnya bertindak berdasarkan pertimbangan moral tentang kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Singer mengajukan pandangan bahwa etika harus bersifat rasional dan imparsial, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua makhluk hidup, termasuk hewan, bukan hanya manusia. Merujuk pada buku Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki mendefinisikan bisnis sebagai usaha untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien guna menghasilkan laba. Kiyosaki menekankan pentingnya pengelolaan yang cermat dalam hal sumber daya, seperti modal, waktu, dan tenaga kerja, agar bisnis bisa tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Richard T. DeGeorge, dalam bukunya Business Ethics, mendefinisikan etika bisnis sebagai studi tentang apa yang benar dan salah dalam konteks dunia bisnis, dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam situasi dunia nyata. DeGeorge menekankan bahwa etika bisnis tidak hanya berbicara tentang teori moral, tetapi lebih pada bagaimana menerapkan nilai-nilai moral dalam praktik bisnis sehari-hari. Menurutnya, etika bisnis berfokus pada isu-isu seperti keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap lingkungan. Howard R. Bowen, yang sering disebut sebagai Bapak CSR, dalam bukunya Social Responsibilities of the Businessman, mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan untuk mengikuti kebijakan, keputusan, dan tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat. Beberapa perusahaan di Indonesia telah mengalami kegagalan CSR karena berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara janji perusahaan dengan tindakan nyata, kurangnya transparansi, atau ketidaktepatan dalam merancang program CSR yang berdampak. Berikut adalah beberapa contoh kegagalan CSR di Indonesia yang menarik untuk dicermati. Polusi udara dari aktivitas pabrik menjadi masalah besar, terutama bagi masyarakat sekitar. Dampaknya, polusi udara yang dihasilkan berisiko menurunkan kualitas udara dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Masyarakat sekitar sering mengeluhkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah kebakaran lahan. Seringkali terjadi pada perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor pertanian, kelapa sawit, dan perhutanan, tidak cukup menanggulangi atau mengendalikan praktik pembakaran lahan, menyebabkan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat. Di Indonesia, terdapat perusahaan yang telah berhasil menjalankan program CSR dengan menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Keberhasilan CSR ini bukan hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan perusahaan dengan konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah contoh keberhasilan CSR yang dapat diikuti. Pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Tidak hanya memberikan pembiayaan mikro untuk UMKM, tetapi juga melakukan pendampingan, seperti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial, teknis, dan pemasaran para pelaku UMKM. Berikut adalah restorasi mangrove. Memiliki dampak dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan, memitigasi perubahan iklim, dan melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem pesisir. Mangrove, sebagai ekosistem yang sangat penting, memiliki banyak manfaat, termasuk mencegah erosi pantai, menyerap karbon, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Kesimpulan. Jadi, CSR merupakan konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan alam. CSR mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan etika dalam setiap aktivitas bisnis. Kuis materi pembelajaran. Silahkan berikan gagasan CSR yang paling menarik untuk diberdayakan. Jawaban ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.